Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teman-teman, bagaimana liburan yang kemarin? Tetap menyenangkan kan? Walaupun liburannya tetap di rumah aja karena masih ada pandemi. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 6, tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan kita mempelajari bab ini adalah agar kita dapat memahami pengaruh positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, agar kita dapat menyebutkan contoh dari pengaruh positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan hampir di setiap bidang kehidupan. Hal ini tentu mengubah cara manusia beraktivitas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian luas membawa pengaruh terhadap manusia. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas pengaruh penggunaan teknologi informasi komunikasi di rumah, di sekolah, ataupun di tempat kerja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat menikmati berbagai hiburan dan mendapatkan berbagai informasi terkini dengan cepat dan mudah. Misalnya, ketika kalian sedang menonton VCD atau DVD, bermain games komputer, menonton TV digital atau TV satelit, mendengarkan CD musik, dan menjelajah internet. Selain digunakan sebagai sarana hiburan, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi juga dapat membantu kita sebagai siswa untuk menambah ilmu dan wawasan dalam memahami materi yang dipelajari di sekolah, baik melalui fasilitas internet maupun melalui VCD dan DVD interaktif yang berisi permainan edukasi. Saat ini, komputer telah menjadi teknologi terpenting di setiap bidang kehidupan. Seperti kita di sekolah, penggunaan komputer bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh guru, tetapi juga kalian sebagai para siswa. Dengan bantuan komputer, pembelajaran di sekolah menjadi mudah dan lebih menyenangkan. Kalian juga dapat merasakannya, bukan? Kalian mempelajari berbagai program aplikasi komputer seperti aplikasi pengolah gambar, kemudian pengolah kata ataupun pengolah angka. Selain itu juga kalian biasa mencari berbagai informasi melalui internet untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah kalian. Adapun pengaruh positif dari teknologi informasi dan komunikasi bagi para Bapak Ibu guru pengajar, yaitu kemudahan dalam pengoreksi ujian. Jika dulu Bapak Ibu guru mengoreksi ujian dengan membutuhkan waktu yang lama, nah dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, Bapak Ibu guru dapat mengoreksi ujian dengan lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya, pengaruh positif di bidang sekolah itu juga dapat dirasakan ketika kalian menduduki bangku kelas 6. Ujian dapat dilakukan secara langsung menggunakan komputer. Kalian hanya cukup mengetik jawaban atau memilih pada jawaban yang tepat pada soal yang sudah dibuat dan diprogram dengan menggunakan komputer. Nanti komputer tersebut akan menghitung nilai yang diperoleh secara otomatis. Mudah bukan? Nah, setelah ini Ibu akan menyebutkan lagi beberapa contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif iptek. Iptek memberikan dampak yang positif pada bidang pertama, yaitu pada bidang pendidikan. Nomor 1, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal, yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, seperti yang kita lakukan di sekolah. Namun, dengan adanya kemajuan iptek, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi bisa juga via online. Contohnya yaitu dengan aplikasi Ruang Guru. Nomor 2 adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu.
Jadi, jika kita ingin mencari ilmu, tidak hanya di sekolah, namun kita bisa juga dengan menonton tayangan televisi yang mendidik, membaca koran, dan masih banyak lagi. Nomor 3 adalah memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu alat hasil perkembangan iptek, yaitu LCD. Dan juga jika kita kesulitan mencari jawaban dari pembelajaran, kita bisa mencarinya lewat Google. Bidang yang kedua yaitu bidang informasi dan komunikasi. Iptek memberikan dampak positif pada bidang informasi dan komunikasi. Nomor 1 yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan juga terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Contohnya yaitu portal web yang berisi berita dan artikel seperti detik.com, kompas.com, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan handphone. Dampak positif iptek pada bidang yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Nomor 1 adalah dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Contohnya, jika kita memiliki produk untuk dipromosikan, kita bisa mempromosikan produk tersebut pada Instagram. Nomor 2 yaitu bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis perusahaan atau perorangan. Contohnya yaitu kita bisa berbisnis melalui aplikasi Shopee. Nomor 3 yaitu pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain SMS banking, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Bidang keempat yaitu bidang budaya. Iptek memberikan dampak positif pada bidang budaya. Nomor 1 yaitu mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang kedua adalah mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang ketiga yaitu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, dan lain-lain, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Bidang yang kelima yaitu bidang kesehatan. Dampak positif iptek pada bidang kesehatan yaitu seperti yang sudah kita ketahui, cara lama pengobatan penyakit dilakukan oleh dukun yang umumnya mistis. Sedangkan pengobatan fisik modern dilakukan oleh dokter dan resepnya berupa obat yang terbuat secara kimiawi oleh pabrik. Dengan semakin berkembangnya iptek, berhasil ditemukan mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, transplantasi vaksinasi bidang kedokteran dan pengobatan, dan lain-lain yang lebih membantu pada bidang kesehatan. Bidang yang keenam yaitu bidang politik. Iptek memberikan dampak positif pada bidang politik. Nomor 1 yaitu meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Nomor 2 adalah memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang ketiga yaitu adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya dengan e-government, maka hal ini bisa tercapai dengan cepat, langsung, dan nyaman. Sebenarnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak menggantikan prosesi manusia. Tetapi, manusia harus lebih terlatih agar menggunakan teknologi modern sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah dan cepat. Itu dia beberapa dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini. Pembahasan selanjutnya akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.